Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Alfarobi dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas mini skripsi tentang media sosial dalam pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, disusun oleh saya sendiri, Jaludin Alfarobi, dengan NIM ya 14,44 untuk terang. Nah, daftar isi dan sebelumnya mohon maaf juga kepada para penonton, khususnya kepada Mbak Kinkin karena penelitian ini atau tugas ini saya akui belum selesai dan belum rampung karena ya saya juga nggak tahu dan atau butuh waktu juga. Tapi nanti pada masa revisi kedepannya akan saya selesaikan dengan semaksimal mungkin, dengan maksimal. Di sini ada daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 landasan teori. Ada konsep, review literatur, dan variabel. Kemudian bab 3 juga ada metode penelitian. Jadi ini benar-benar belum selesai dan masih banyak banget hal yang harus diperbaiki. Dan bahkan halaman juga belum ada. Dan saya sudah berpura-pura. Mungkin mohon maaf, karena yang belum selesai dan nanti akan saya selesaikan dan saya maksimalkan di pengumpulan tugas selanjutnya. Seperti itu. Nah, di bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang. Oke. Perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi serba mudah mendapatkan informasi secara instan. Internet memudahkan para penggunanya menjelajahi dunia secara virtual, sehingga memungkinkan memperoleh hal-hal yang baru dilihatnya. Nah, media sosial berjalan begitu cepat. Media baru berjalan begitu cepat dengan melahirkan media sosial yang saat ini hampir seluruh masyarakat sebagai penggunanya. Nah, di sini juga belum ada grafik gambar atau penelitian terkait, sebenarnya ada, tapi belum terlampir saja. Ada kayak data terkait. Hmm, tadi tuh media sosial tuh hampir seluruh masyarakat itu sebagai pengguna. Oke, lanjut. Media sosial merupakan media yang dapat membantu penggunanya berkomunikasi secara efektif tanpa batas ruang dan waktu. Masyarakat lokal maupun luar negeri pun turut andil dalam menggunakan media sosial, juga mengunggah konten-konten yang menarik bagi mereka, sehingga selain tanpa batas waktu, media sosial juga tanpa batas ruang. Menjalin komunikasi antar keluarga, teman, bahkan kolega bisnis sangat efisien menggunakan media sosial, walaupun antara satu individu dengan individu lainnya memiliki jarak yang jauh. Jadi walaupun memiliki jarak yang sangat jauh, rumahnya yang jauh, tapi tetap bisa untuk berkomunikasi karena adanya media sosial. Itu perkembangan globalisasi, perkembangan internet, perkembangan teknologi seperti itu. Nah, industri melihat konteks realitas secara sadar bahwa saat ini pelajar atau mahasiswa lebih nyaman menghabiskan waktunya dengan gadget daripada mengisi waktu mereka untuk melatih intelektual gitu. Jadi mungkin ya lebih banyak gitu, mayoritas gitu halayak mahasiswa atau pelajar. Ini menurut penelitian Mustomi pada tahun 2020. Nah, internet yang memadai memudahkan mereka melihat budaya luar yang sedang tren, sehingga membentuk kesadaran kolektif terhadap keinginan dan kesukaan yang mereka lihat sudah beralih menjadi kebutuhan seperti itu. Konten-konten yang terpapar di media sosial sebagai hegemoni kapitalis membentuk budaya massa menjadi dasar penyampaian komunikasi iklan produk yang industri miliki. Nah, mahasiswa yang sedang menjalani media sosial, menjelajahi media sosial, akan melihat iklan yang dibungkus melalui konten-konten menarik, sehingga menstimulus hasrat memiliki barang tersebut.
sebagai objektivitas dari esensi konten media sosial atas dasar kesenangan saja, bukan dari nilai guna. Itu menurut penelitian dari 2019 di Jurnal Sriwijaya. Oke. Perilaku konsumtif diartikan sebagai seseorang yang membeli barang bukan lagi berdasarkan mencukupi kebutuhan, melainkan memenuhi keinginan. Keinginan timbul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang sering ia alami dan ia lihat, sehingga membentuk paradigma bahwa keinginan tersebut sudah selayaknya menjadi suatu kebutuhan. Boros merupakan salah satu karakter dalam perilaku konsumtif, yang mana rela menghabiskan uang untuk mengikuti dan bahkan ada keinginan melampaui standar gaya hidup tempat ia tinggal. Nah, mengikuti tren yang sedang berkembang di media sosial. Itu ia ingin melampaui gaya standar hidup lingkungan dia, tempat tinggal dia, dengan melihat tren-tren atau orang-orang luar, budaya luar yang ada di media sosial seperti itu. Pembentukan realitas yang disebabkan oleh dampak yang dihasilkan oleh kendali teknologi terhadap kehidupan manusia telah mempengaruhi pola tindakan sosial. Klaim kontroversial Baudrillard adalah bahwa simulasi-simulasi ini tidak mengitimasi atau merefleksikan beberapa realitas yang ada. Bahkan simulasi sekarang adalah realitas kita. Sejauh kita mengatakan bahwa kita memiliki realitas. Manipulasi tanda telah membius nalar individu dan mendorong ke dalam masyarakat konsumtif. Baudrillard menyebut masyarakat konsumtif mengalami distorsi terhadap manipulasi tanda yang ditawarkan industri, sehingga melalui media memberikan tanda yang dikonsumsikan secara tidak real, menjauhkan kepada realita. Seperti itu. Selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, peneliti melihat fokus akses penyebaran dan mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan tanpa batas sebagai bentuk dari perkembangan teknologi. Dengan mengusung media sosial untuk membentuk perilaku konsumtif sehingga menstimulus perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu sebagai subfokus penelitian lebih dikerucutkan kepada eksistensi faktor terbentuknya perilaku konsumtif pada mahasiswa akibat iklan yang dikemas lewat konten-konten pada media sosial. Kemudian tujuan penelitian memahami peran media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa yang komunikasi. Kemudian memahami juga bentuk perilaku konsumtif yang dipengaruhi media sosial bagi kehidupan mahasiswa yang komunikasi UNJ di kampus. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat di kemudian hari, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Berikut manfaat yang dimiliki penelitian ini, yaitu 1. Secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kajian komunikasi, terutama dalam bidang perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi dalam membentuk perilaku konsumtif. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pembendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan media sosial. Nah, ini juga sebenarnya belum selesai dan maaf banget. Mohon maaf sebesar-besarnya
kedepannya akan saya maksimalkan untuk menyelesaikan tugas mini skripsi ini. Maaf. Dan bab kedua ini adalah landasan teori, ada konsep media baru. Nanti saya akan membahas tentang media baru, bagaimana akhirnya media baru itu uh, menciptakan juga media sosial gitu. Tiba-tiba kok ada media sosial gitu. Awalnya itu kan globalisasi, media massa, media baru, baru media sosial seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok akhirnya tuh mereka media itu memberikan pesan, informasi secara luas, secara gamblang dan tidak memiliki filter, sehingga membuat masyarakat itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi luas secara umum, apapun bisa dilihat, sehingga mempengaruhi daya pola pikir atau perilaku atau gaya hidup bahkan. Nah, makanya peneliti ingin meneliti tentang perilaku konsumtif ini pada poin kedua, akibat adanya media baru atau media sosial gitu. Kemudian review literatur. Yang pertama itu ada analisis perilaku konsumtif dan penanganannya. Ini studi kasus pada satu peserta didik di SMK Negeri 8 Makassar. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Nah, persamaannya itu dengan peneliti yang akan penulis teliti dalam segi pembahasan analisis perilaku konsumtif. Perbedaannya ialah pada sebatas konteks perilaku konsumtif saja, tidak termasuk penanganan dan analisis. Kan maksudnya kan ada penanganan. Yang membedakan dari saya ialah berfokus kepada pengaruh gitu, perilaku konsumtif gitu, analisis pengaruh konsumtif. Kemudian yang kedua ada analisis pengaruh iklan di media sosial dan jenis media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa Jakarta. Nah, penelitian ini dilakukan dengan memilih secara acak populasi sebagai responden yang menggunakan metode convenience sampling seperti itu. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Nunung Kristiani dapat ditemukan bahwa persamaan yang didapati terkait dengan media sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif bagi mahasiswa. Perbedaannya ialah penulis memiliki fokus terhadap pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa yang komunikasi UNJ. Kemudian yang ketiga ada peran media sosial terhadap perilaku konsumtif kaum remaja di Desa Tegal, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Nah, jenis penelitian ini dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Tegal, Kota Bali. Nah, memiliki persamaan dalam rangka penelitian ini di kemudian hari ialah bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh media sosial. Nah, yang membedakan adalah berupa fokus penelitian yang peneliti buat memiliki fokus pada perilaku konsumtif mahasiswa yang komunikasi UNJ. Maaf juga ini bukannya baru ketemu tiga ya, sebenarnya banyak juga dan sempat melihat juga gitu kayak review literatur terkait analisis yang ingin peneliti buat, peneliti susun, peneliti rancang. Tapi mohon maaf juga ini baru tiga dan belum selesai seperti itu. Kemudian juga variabel ada media sosial, dan yang terakhir ada bab 3 juga belum, maaf sekali karena memang nantinya akan saya maksimalkan di kemudian hari atau di waktu revisi. Bab 3 daftar pusaka dan selesai. Oke, sekian dari saya, mohon maaf sekali atas kekurangan dan kekeliruan dan bahkan belum sempurna dan sangat jauh dari kata sempurna karena belum ada halamannya juga dan sebagainya, ini juga belum kelar. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.